Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik aljabar materi ketaksamaan. Oke, kita masuk ke materi ketaksamaan QM, AM, GM, dan HM. Oke, pertama-tama kita harus perhatikan terlebih dahulu definisi masing-masing. Misalkan X1, X2, sampai Xn adalah suatu bilangan real positif, maka rataan kuadrat atau QM, jadi QM itu artinya kuadrat min atau rataan kuadrat. Nah, itu sama dengan akar dari X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan dan seterusnya sampai Xn kuadrat per N. Jadi kalau rataan kuadrat itu setiap sukunya di sini, setiap suku dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi dengan banyaknya suku. Setelah itu diakarkan, karena kita sudah mengkuadratkan semua masing-masing, maka jangan lupa harus diakarkan. Kemudian kalau rataan aritmatik itu adalah AM, arithmetic mean. Itu adalah rata-rata yang seperti biasa kita gunakan, yaitu jumlah dari setiap suku dibagi dengan N. Kemudian rataan geometrik. Rataan geometrik itu adalah akar pangkat N dari hasil perkalian dari semua suku-suku sampai N. Jadi X1 dikali X2 sampai Xn, setelah itu diakarkan, diakar pangkat N sesuai dengan banyaknya variabelnya. Kemudian rataan harmonik yaitu harmonic mean atau HM. Jadi caranya pertama-tama buat dulu kebalikan dari setiap sukunya. Jadi 1/X1, 1/X2 dan seterusnya sampai 1/Xn itu dijumlahkan, lalu N dibagi dengan hasil jumlah dari kebalikan dari suku-suku tersebut. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa untuk setiap X1, X2 sampai Xn bilangan real positif, maka selalu berlaku seperti ini. QM lebih besar sama dengan AM, lebih besar sama dengan GM, lebih besar sama dengan HM, di mana tanda kesamaan terjadi jika X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sampai Xn. Tapi perlu diperhatikan ya, ini hanya berlaku untuk bilangan real yang positif. Jadi kalau ada bilangan real yang negatif salah satu dari sukunya, maka itu belum tentu berlaku. Nah, contoh untuk ketaksamaan QM, AM, GM, HM. Hitunglah QM, AM, GM, dan HM dari bilangan-bilangan berikut 2, 3, dan 7. Maka kita gunakan saja langsung rumusnya. QM itu berarti kuadrat min, maka kita kuadratkan masing-masing terlebih dahulu, lalu dijumlahkan dan dibagi 3. Kemudian setelah itu baru diakarkan kembali. Jadi akar dari 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Setelah itu dibagi 3 karena ada sebanyak 3 angka. Jadi hasilnya itu adalah akar 62 per 3. Kemudian AM adalah rataan yang arithmetic mean, rataan yang biasa. Jadi dijumlah terlebih dahulu semua, kemudian dibagi dengan banyaknya suku. Kemudian geometric mean, ini kalau di geometrik dia dikali dulu terlebih dahulu, jadi 2 dikali 3 dikali 7, kemudian diakarkan sesuai dengan banyaknya suku tersebut, jadi akar pangkat 3 karena ada 3 suku. Kemudian HM itu N-nya terlebih dahulu, jadi 3-nya dulu, banyaknya suku terlebih dahulu ada 3, terus 3 dibagi dengan 1/X1 tambah 1/X2 tambah 1/X3, jadi 3 dibagi dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/7. Maka berlaku juga QM lebih besar sama dengan AM, lebih besar sama dengan GM, dan lebih besar sama dengan HM. Oke, kita ke contoh berikutnya. Buktikan bahwa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih besar sama dengan 2AB untuk bilangan real positif A dan B. Oke, jadi pertama-tama kita pakai ketaksamaan AM-GM. Kita pikirkan terlebih dahulu X1 dan X2 apa yang bagus dipakai untuk membuktikan ketaksamaan ini. Jadi di sini dipakai anggap X1-nya adalah A kuadrat dan X2-nya adalah B kuadrat. Maka kalau kita menggunakan AMGM, kita akan dapatkan
AM itu kan X1 tambah X2 per 2. Nah, jadinya di sini A pangkat 2 tambah B pangkat 2 per 2. Ini adalah rataan aritmetik mean, AM. AM selalu lebih besar sama dengan GM. GM itu adalah kalau dikalikan suku-sukunya lalu diakarkan sesuai banyaknya suku. Jadi kalau anggap X1-nya tadi A kuadrat dengan B kuadrat, maka kalau kita kalikan jadinya A kuadrat B kuadrat. Setelah itu diakarkan sesuai banyaknya suku. Nah, setelah ini kita selesaikan secara aljabar, maka kita akan dapatkan akar A kuadrat B kuadrat itu sama dengan AB. Maka terbukti A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih besar sama dengan 2AB. Karena 2-nya bisa pindah ke sebelah ya. Jadinya 2AB. Oke, ini sudah terbukti. Contoh berikutnya, tentukan nilai minimal dari X per 2Y tambah Y per 4Z tambah Z per 8X. Dan kapan nilai itu terjadi? Jadi ini diminta nilai minimal. Kalau nilai minimal kan artinya dia tidak boleh lebih dari kalau nilai minimal itu kan artinya dia tidak boleh kurang dari nilai tersebut. Jadi X per 2Y tambah Y per 4Z tambah Z per 8X itu lebih besar sama dengan apa? Kan nilai minimal seperti itu ya. Lebih besar dari apa? Jadi kita bisa menggunakan AMGM lagi. Misalkan kita anggap X per 2Y, Y per 4Z, dan Z per 8X itu sebagai suku-sukunya. Jadi X per 2Y tambah Y per 4Z tambah Z per 8X dibagi 3. Ini adalah AM. AM lebih besar dari GM. Ini adalah GM-nya nih. Kalau kita kalikan terus di akar pangkat 3 kan. Nah, ternyata kalau kita kalikan, maka X dan Y-nya bisa habis. Ini yang X habis dengan X yang di bawah sini. Y juga bisa habis dengan Y yang di bawah, Z juga seperti itu. Maka hasil dari GM kita akan memperoleh suatu nilai. Makanya di sini kenapa menggunakan AMGM. Jadi triknya adalah kita coba-coba saja terlebih dahulu apakah pakai QM, AMGM, dan HM yang bisa menghasilkan suatu nilai atau yang bisa disederhanakan hasilnya. Nah, ternyata kalau menggunakan GM, dia akan memperoleh suatu nilai. Bisa habis X, Y, Z-nya. Nah, di sini terlihat X per 2Y tambah Y per 4Z tambah Z per 8X lebih besar sama dengan 3-nya bisa pindah ke sebelah di sini. Jadinya 3 dikali akar pangkat 3 dari 1/64. Akar pangkat 3 dari 1/64 adalah 1/4, jadinya 3 kali 1/4, yaitu 3/4. Jadi kita bisa ketahui bahwa nilai minimal dari X per 2Y tambah Y per 4Z tambah Z per 8X itu sama dengan 3/4. Jadi karena ini lebih besar sama dengan 3/4. Lebih besar sama dengan 3/4 artinya minimal nilainya adalah 3/4. Kapan nilai itu terjadi? Kapan nilai minimal itu terjadi? Kalau suku-sukunya itu sama dengan. Jadi itu kesamaannya kan AMGM itu kesamaannya terjadi kalau X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Nah, sama seperti ini. Jadi akan terjadi kesamaan atau akan terjadi nilai minimal itu kalau X per 2Y sama dengan Y per 4Z sama dengan Z per 8X. Nah, di sini kita misalkan terlebih dahulu hasilnya itu sama dengan K atau konstanta K. Kalau hasil dari X per 2Y sama dengan Y per 4Z sama dengan Z per 8X sama dengan K, maka kita akan dapatkan K pangkat 3 itu adalah 1/64. Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan kita lihat yang hasil kali dari ini nih, kalau kita kalikan semuanya, X per 2Y dikali Y per 4Z dikali Z per 8X itu kan hasilnya 1/64 karena X, Y, Z nya bisa habis dan yang didapat tinggal 1/64. Jadi kalau masing-masing nilainya K berarti K pangkat 3 sama dengan 1/64. Atau kalau kita sederhanakan lagi jadinya K sama dengan 1/4. Maka kita substitusi ke dalam salah satunya. X per 2Y sama dengan 1/4, maka kita dapatkan Y sama dengan 2X. Kemudian kalau disubstitusi lagi ke Z per 8X, jadinya Z per 8X sama dengan K. Berarti Z per 8X sama dengan 1/4.
Ini ya. Berarti Z-nya sama dengan 2X. Maka kesamaannya akan terjadi saat Y sama dengan 2X sama dengan Z. Atau Y sama dengan Z sama dengan 2X. Jadi nilai minimalnya 3/4 dan terjadi saat ini. Kondisi Y sama dengan Z sama dengan 2X. Oke, contoh berikutnya. Untuk A, B, dan C bilangan positif, buktikan ketaksamaan A tambah B kali B tambah C kali C tambah A lebih besar sama dengan 8 ABC. Oke, jadi pertama-tama saya ambil terlebih dahulu A tambah B-nya. Ini kan mau dibuktikan hasil kalinya lebih besar dari 8 ABC. Jadi kita ingat terlebih dahulu yang contoh soal sebelumnya, yang AMGM itu kalau misalkan A tambah B, A dan B sebagai suku-suku X1 dan X2-nya, maka kalau berdasarkan AMGM, A tambah B per 2 lebih besar sama dengan akar AB. Ini AM, ini GM. Nah, dari sini kita akan dapatkan A tambah B itu lebih besar atau sama dengan 2 akar AB. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan ambil X1-nya A, X2-nya C, maka akan didapatkan A tambah C lebih besar sama dengan 2 akar AC. Jadi, seperti ini ya, bedanya ganti saja variabelnya. Kalau di sini A dengan B, maka di sini adalah A dengan C. Setelah itu B dengan C lagi. Nah, setelah itu kita kalikan semuanya. Jadi, ini kan A tambah B kali A tambah C kali B tambah C. Ini kan sama seperti ini ya di soal yang dimaksud. Nah, kita kalikan semuanya, maka hasil kalinya itu pasti lebih besar sama dengan dari sisi sebelah kanan masing-masing yang dikalikan. Jadi kita kalikan saja semuanya 2 akar AB dikali 2 akar BC dikali 2 akar AC. Itu sama dengan 8 ABC. Jadi akarnya bisa habis karena yang di sini akar A dikali akar A itu adalah A, akar B dikali akar B itu B, akar C dikali akar C itu adalah C. Setelah itu 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Maka terbukti ketaksamaan seperti ini. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.